BPNT bisa menjadi KPM PKH. Begitupun sebaliknya, apakah KPM PKH bisa menjadi KPM BPNT? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Husein Jaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi tentang apakah KPM atau keluarga penerima manfaat BPNT bisa menjadi KPM PKH. Begitupun sebaliknya, apakah KPM PKH bisa menjadi KPM BPNT? Simak terus video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya agar kita bisa berkembang di YouTube. Dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya agar pertemanan kita lebih akrab dan teman-teman mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari saya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya. Dan apabila informasi ini bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman yang lain melalui medsos ataupun grup WA. Baiklah teman-teman semua, kita kembali kepada pokok bahasan. Kaitannya apakah KPM BPNT bisa menjadi KPM PKH, begitupun sebaliknya apakah KPM PKH bisa menjadi KPM BPNT. Sedikit akan saya ulas apa sih BPNT itu. BPNT itu kepanjangannya adalah bantuan pangan non tunai. Nah, bantuan pangan non tunai ini awalnya adalah program Raskin, beras untuk masyarakat miskin. Dalam perkembangannya, program Raskin ini berubah menjadi program Rastra, beras sejahtera, dan akhirnya berubah menjadi BPNT, bantuan pangan non tunai, yang diluncurkan sekitar tahun 2018, tepatnya pada bulan Oktober. Nah, pada bulan Oktober tersebut besaran bantuan BPNT ini hanya sebesar Rp110.000 per KPM per bulan. Nah, disalurkan di agen-agen atau e-warung yang sudah ditunjuk oleh Bank Himbara. Bank Himbara itu ada 4. Yang pertama Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, dan Bank BNI. KPM pada kenyataannya mengambil bantuan pangan non tunai itu dalam bentuk barang. Nah, dari Kementerian Sosial sendiri mentransfer kepada rekening masing-masing KPM itu sebesar Rp110 per KPM agar KPM bisa memanfaatkan dan membelanjakan hasil transferan tersebut berupa barang, bisa karbohidrat ataupun protein hewani, yang biasanya kita ambil adalah telur. Nah, pada perkembangannya pada tahun 2019 BPNT ini terus mengalami perkembangan, dan tepatnya pada tahun 2020, awal 2020, tepatnya Januari 2020, BPNT ini berubah besarannya menjadi Rp150.000 per KPM per bulan. Nah, komoditi apa saja yang bisa dibelanjakan pada waktu itu? Komoditi yang bisa dibelanjakan pada waktu itu ada 2 macam. Yang pertama adalah beras, karbohidrat, yang kedua adalah protein hewani, bisa telur. Tapi jumlahnya lebih besar karena bantuan yang ditransfer kepada rekening KPM itu lebih besar juga, yaitu Rp150.000, naik Rp40.000. Nah, ketika awal Maret, tepatnya ketika ada pandemi COVID-19, maka besaran BPNT ini naik menjadi Rp200.000. Nah, ada perbedaan komoditi apa saja yang boleh dibelanjakan. Nah, di sini ada 4 item.
Yang pertama karbohidrat, dalam hal ini bisa beras, bisa sagu kalau masyarakat konsumsi sehari-harinya sagu. Yang kedua protein hewani, bisa telur, bisa daging, bisa ikan. Yang ketiga protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan ataupun olahannya seperti tahu ataupun tempe. Dan yang terakhir vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral ini bisa berasal dari sayur-sayuran ataupun program Keluarga Harapan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwasannya program Keluarga Harapan ataupun PKH ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial langsung mentransfer dananya kepada masing-masing rekening. Dan besarannya pun berbeda-beda sesuai dengan komponen yang ada di keluarga itu. Nah, kembali ke pokok masalah, apakah KPM BPNT akan bisa menjadi KPM PKH ataupun KPM PKH akan bisa menjadi KPM BPNT. PKH dan BPNT adalah program yang sangat berbeda. Yang pertama kita ketahui bahwasannya kalau PKH itu di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Linjamsos. Sedangkan BPNT itu di bawah Dirjen PFM atau Dirjen Penanganan Fakir Miskin. Jadi dua program ini adalah program yang berbeda. Dan masing-masing program ini mempunyai pendamping juga yang berbeda. Kalau PKH itu pendampingnya pendamping PKH, sedangkan BPNT pendampingnya pendamping BPNT ataupun pendamping BSP. Tugas pendamping PKH yaitu mendampingi KPM, dalam hal ini KPM PKH. Sedangkan tugas pendamping BPNT ataupun pendamping BSP dalam hal ini mendampingi KPM BPNT, baik dalam mekanisme pencairan dan permasalahan yang dihadapi oleh KPM. Yang kedua, jadi kalau tadi ada perbedaannya, baik PKH ada pendampingnya sendiri, BPNT ada pendampingnya sendiri. Yang kedua, dari manakah asal data dari BPNT dan PKH ini? Jadi kita ketahui bersama bahwasannya PKH ataupun BPNT itu berasal dari satu data, yaitu DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, di dalam Kementerian Sosial sendiri ada namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Nah, DTKS ini di situ mencakup 4 desil. Desil 1, desil 2, desil 3 dan desil 4. Nah, program-program di Kementerian Sosial itu rujukannya itu DTKS. Kenapa pemerintah memberikan bantuan kepada penerima KPM itu? Satu KPM bisa beberapa bantuan, misalnya ada BPNT, ada PKH, ada KIS, ada dan lain-lain. Kenapa? Agar 2-3 tahun berikutnya itu KPM bisa graduasi, jadi tidak tergantung kepada bantuan ini. Nah, kembali tadi, kalau misalnya KPM PKH apakah bisa menjadi KPM BPNT ataupun KPM BPNT bisa menjadi KPM PKH? Sangat bisa sekali. Agar kenapa? Agar tujuan dari pemerintah bisa menggraduasi KPM ini segera terlaksana. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial kapan hari, kaitannya dengan KPM PKH itu maksimal 5 tahun. Itu sangat betul sekali. Kenapa? Agar ada estafet penerima. Jadi kalau sudah menerima sekian tahun dan sudah menerima sekian program, setelah itu beberapa tahun kemudian bisa graduasi. Nah, ada antrian di situ. Setelah graduasi baru KPM baru ini naik menjadi penerima, dan begitu pun selanjutnya. Sudah jelas ya bahwasannya KPM BPNT bisa menjadi KPM PKH, begitupun sebaliknya KPM PKH bisa menjadi KPM BPNT dikarenakan satu data yaitu diambil dari DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Dan juga harapan pemerintah yang tadi disebutkan, graduasi KPM. Jadi ketika KPM menerima
beberapa macam bantuan seperti PKH, BPNT, bantuan PBIJKN ataupun KIS. Harapannya 2-3 tahun, maksimal 5 tahun itu bisa graduasi, sehingga bisa digantikan oleh calon KPM yang sudah ada di DDKS dan mereka belum mendapatkan bantuan dan mereka layak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan. Demikian informasi ini kami berikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi saya ingatkan, agar kita bisa berteman di YouTube, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan agar pertemanan kita juga lebih akrab, silahkan juga klik tombol loncengnya, agar juga teman-teman biasa mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan pesan kami terakhir untuk tidak lupa memutus rantai COVID-19 dengan cara 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih banyak.